teman-teman. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman. Dengerin yuk pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini, Selasa 22 Juni 2021. Saat ini saya berada di salah satu ruas jalan tol Malang Pandaan. Jalan tol ini, jalan bebas hambatan ini diresmikan Presiden Jokowi bulan Mei tahun 2019, jadi 2 tahun yang lalu. Tol Malang ini sudah tembus sampai Surabaya, sehingga dulu perjalanan Malang-Surabaya paling cepat 2,5 jam, sekarang bisa ditempuh hanya dalam 1 jam. Kehadiran jalan tol membuat semuanya menjadi lancar. Jalan bebas hambatan ini mempermudah banyak hal. Tetapi hari ini Selasa 22 Juni 2021, gereja memberikan bacaan pada kita dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12-14, dinyatakan, "Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Berburu pekerjaan sampai disambit, bisa sukses selamat dan godaan. Masuklah melalui pintu yang sempit, sebab lebarlah jalan ke kebinasaan. Untuk masuk ke dalam kehidupan kekal, tidak seperti orang sedang mengendarai kendaraan jalan tol. Orang perlu berusaha. Masuklah melalui pintu yang sempit. Orang harus menghindarkan diri dari sekedar mencari kenikmatan duniawi. Tetapi bagaimana orang berusaha sungguh-sungguh menyelaraskan hidupnya dengan jalan yang ditinggalkan Tuhan. Ibaratnya adalah masuk melalui pintu yang sempit. Kalau hanya seperti ini tidak akan bisa masuk. Maka orang perlu juga merendahkan diri. Orang harus mengurangi egoismenya, kesombongannya. Itu pun tidak menjamin orang bisa masuk. Orang harus juga gemar berbagi. Berbagi khususnya kepada mereka yang berkekurangan. Itu pun belum bisa masuk. Kita perlu juga menajamkan nurani kita. Mendengarkan bisikan Roh Kudus, itu pun belum bisa melewati, hanya masuk sebagian. Musim pandemi jadi gemar tanaman. Aglonema jadi bunga andalannya. Sempitlah pintu menuju kehidupan, dan sedikit orang yang menemukannya. Maka di bagian yang lain tadi dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam bahasa Jawa ada istilah tepo seliro, tepo tepak seliro awak, menempatkan diri sendiri pada orang lain. Kalau kita tidak ingin dicubit, janganlah mencubit. Maka kita harus mulai menghindarkan. Ketika kita tidak ingin disakiti, janganlah kita menyakiti orang lain. Sikap-sikap seperti itu harus kita tanggalkan. Ketika kita tidak ingin digosipkan, kita jangan menggosipkan orang lain. Sikap seperti harus kita tanggalkan. Ketika kita tidak ingin dikecilkan orang lain, diremehkan orang lain, mari kita juga tidak mengecilkan orang lain, tidak menghina orang lain. Memberi nasihat tanpa pernah jemu, supaya nuraninya semakin peka. Apa yang ingin orang buat padamu, buatlah begitu juga ke mereka. Kalau semua sudah kita lakukan, semoga kita sudah bisa melewati pintu yang sempit itu, dan setelah itu kita boleh berjumpa dengan Dia yang menjadi jaminan keselamatan bagi hidup kita, Yesus Sang Penebus. Dari ruas tol jalan tol Malang Pandaan, saya ucapkan selamat bersetia kepada Yesus yang telah menjadi jaminan keselamatan hidup kita. Tuhan memberkati.
et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amin. Semangat pagi. Selamat mengembangkan empati sebagai bagian dari upaya melewati jalan yang sempit. Berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.